Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Nabila Utami dan kedua rekan saya Hamdi Mubarak dan Juwadi akan sedikit memaparkan materi tentang manajemen pemasaran bank. Secara umum, manajemen pemasaran bank adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dari kegiatan menghimpun dana, menyalurkan dana, dan jasa-jasa keuangan lainnya. Dalam rangka apa sih? Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, serta kepuasan nasabahnya. Dapat kita simpulkan bahwa manajemen pemasaran bank merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, serta kepuasan para nasabahnya terhadap produk dan jasa perbankan, baik berupa simpanan yang berupa giro, tabungan, dan deposito maupun berupa pinjaman seperti kredit atau jasa-jasa bank lainnya. Setiap sesuatu pasti ada tujuannya. Di sini tujuan manajemen pemasaran bank yang pertama, memaksimumkan konsumsi atau dengan kata lain memudahkan dan merangsang konsumsi sehingga dapat menarik minat nasabah untuk membeli produk kita, bukan hanya sekali, tapi berulang-ulang. Yang kedua, memaksimumkan kepuasan konsumen melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah. Di sini yang kedua kita garis bawahi itu pelayanannya. Kalau pelayanannya baik, pasti para nasabah akan percaya dan ingin terus melakukan ulang-ulang membeli produk kita. Nah, yang ketiga, memaksimumkan pilihan beragam produk dalam arti bank menyediakan berbagai produk baik sehingga nasabah memiliki beragam pilihan pula. Nah, di sini kita garis bawahinya itu banyak produk pilihan sehingga nasabah mudah memilih apa yang diinginkan, apa yang dia butuhkan, kayak gitu. Nah, yang keempat itu memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Nah, itu ya teman-teman, tujuan dari pemasaran bank. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pemaparan yang telah disampaikan oleh Teh Nabila tentang konsep-konsep pemasaran. Dalam konsep pemasaran terdapat beberapa konsep pemasaran di mana masing-masing konsep memiliki tujuan yang berbeda. Ada 5 konsep pemasaran yang dapat dijadikan landasan pemasaran oleh masing-masing perusahaan. Yang pertama, konsep produksi. Konsep ini menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang akan tersedia selaras dengan kemampuan konsumen, murah dan mudah didapat. Oleh karenanya, manajemen harus berupaya untuk meningkatkan efisiensi produk dan distribusi. Terus yang kedua, konsep produk. Dalam konsep ini terkandung pengertian bahwa konsep akan menyukai produk yang menawarkan kualitas dan prestasi terbaik serta keistimewaan yang menonjol. Oleh karenanya, produser harus berusaha untuk memperbaiki produk secara terus-menerus. Terus yang ketiga, konsep penjualan. Konsep ini menyatakan bahwa konsumen tidak akan membeli cukup banyak produk kecuali jika produk mengupayakan promosi dan penjualan yang efisien. Terus yang keempat, konsep pemasaran. Konsep pemasaran dan konsep penjualan sering sulit dibedakan. Dasar pemikiran yang terkandung dalam konsep pemasaran adalah yang pertama, pemuasan keinginan kelompok pembeli tertentu adalah menjadi tugas perusahaan. Terus yang kedua, untuk itulah diperlukan program riset pemasaran agar dapat diketahui pada keinginan pembeli. Yang ketiga, semua kegiatan untuk mempengaruhi pembeli harus ditetapkan di bawah kontrol pemasaran yang terintegrasi. Terus yang keempat, kepuasan konsumen akan dapat menimbulkan loyalitas
pesan baik dan pembeli. Nah, konsep yang terakhir, konsep pemasaran kemasyarakatan. Konsep pemasaran ke masyarakat ini berpendapat bahwa tugas pemasaran adalah menentukan kebutuhan, keinginan, serta keinginan pasar, sasaran, dan memenuhinya dengan lebih efektif dan lebih efisien daripada pesaing dengan cara mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik teman. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang sudah disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan memaparkan strategi dalam pemasaran bank. Dalam strategi dalam pemasaran bank ini ada 4 strategi. Yang pertama strategi produk, strategi harga, strategi lokasi dan layout, dan terakhir strategi promosi. Pertama, strategi produk. Menurut Philip Kotler, yang dimaksud dengan strategi produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, untuk digunakan atau dikonsumsi, yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan sehari-hari. Produk terdiri dari yang berwujud atau yang berfisik dan non-fisik. Untuk yang non-fisik dapat berupa jasa servis. Di samping itu, guna mendukung tercapainya pelayanan jasa yang diinginkan oleh nasabah, maka diperlukan yang pertama kualitas dan kuantitas banker atau karyawan, yang kedua kualitas yang disajikan, yang ketiga teknologi atau peralatan yang digunakan dalam pelayanan nasabah, yang keempat kemasan atau bentuk jasa yang diberikan, yang kelima merek bagi setiap jasa yang ditawarkan, yang keenam adalah ada jaminan terhadap jasa yang diberikan. Sedangkan pada strategi produk yang dilakukan oleh perbankan dalam mengembangkan suatu produknya harus mempunyai pertama penentuan logo dan moto, yang kedua menciptakan merek, yang ketiga menciptakan kemasan, dan yang keempat keputusan label, karena label ini sangat penting. Selanjutnya yaitu strategi harga. Mengingat harga sangat menentukan laku atau tidaknya suatu produk dan jasa. Salah satu dalam menentukan harga dapat berakibat fatal terhadap produk yang ditawarkan. Bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional, pengertian harga berdasarkan bunga terdapat 3 macam. Yang pertama harga beli, yang kedua harga jual, dan yang ketiga biaya yang dibebankan kepada nasabahnya. Adapun tujuan penentuan harga diantaranya untuk bertahan hidup, untuk memaksimalkan laba, untuk memaksimalkan mutu produk, dan yang ketiga adalah karena pesaing. Pesaing ini menentukan harga dengan melihat harga pesaing gitu. Yang terakhir yaitu yang ketiga strategi lokasi dan layout. Penentuan lokasi kantor beserta sarana dan prasarana mendukung menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan agar nasabah mudah menjangkau setiap lokasi bank yang ada gitu. Jadi lokasi ini emang sangat strategis dah. Karena lokasi ini menunjang daripada nasabah itu sendiri. Yang terakhir strategi promosi. Strategi promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan nasabahnya. Jelas, tujuan daripada promosi bank ini adalah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon nasabah yang baru. Paling tidak ada 4 promosi ya yang biasa digunakan oleh setiap bank gitu. Yang pertama periklanan, yang kedua promosi penjualan, yang ketiga adalah publisitas, yang terakhir yaitu penjualan pribadi. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang sesuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.